Yesus diutus untuk menyelamatkan. Yesuslah satu-satunya juru selamat, dan hanya melalui Dia sampai kepada Bapa. Dialah juga pintu menuju keselamatan. Kehadiran gembala sekarang tampak dalam diri para pelayan gereja. Mereka menuntun dan mempersekutukan jemaat. Mari mendengarkan nasihat dan bimbingan para gembala demi kemajuan persekutuan umat beriman. Kita pun pantas merefleksikan dan merenung. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 21 April, Pekan Paskah yang keempat. Hari ini gereja menempatkan sebagai hari Minggu panggilan. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau mengaruniakan rahmat pertobatan kepada semua bangsa. Semoga kami yang telah ditebus oleh pengorbanan Kristus Putramu, mampu menjadi saksi keselamatan di tengah dunia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, gambaran gembala baik menyatakan sifat melindungi, tanggung jawab, bahkan mau mempertaruhkan nyawa untuk melindungi kawanannya. Gembala yang baik sungguh menaruh hati pada domba-dombanya. Kawanan dituntun ke air dan padang yang hijau. Sosok demikian dijumpai dalam diri Yesus yang menyebut dirinya sebagai gembala yang baik.
Saudara-saudariku yang terkasih, dalam pelayanannya, Yesus sungguh hadir sebagai gembala yang dekat dan siap memberikan diri bagi siapa yang datang kepadanya. Ia rela mengorbankan diri sampai wafat untuk keselamatan kita, umat manusia. Yesus diutus untuk menyelamatkan. Yesuslah satu-satunya juru selamat, dan hanya melalui Dia sampai kepada Bapa. Dialah juga pintu menuju keselamatan. Kehadiran gembala sekarang tampak dalam diri para pelayan gereja. Mereka menuntun dan mempersekutukan jemaat. Mari mendengarkan nasihat dan bimbingan para gembala demi kemajuan persekutuan umat beriman. Kita pun pantas merefleksikan dan merenungkan lebih dalam. Sebagai kawanan dari gembala yang satu, kita juga adalah gembala satu sama lain untuk menuntun sesama kepada hidup beriman. Dengan saling melindungi dan memperhatikan, kawanan domba Allah kita akan selamat dan menemukan hidup yang berkelimpahan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita semua diajak untuk menyadari akan rahmat dan kasih Tuhan yang selalu menuntun, membimbing hidup kita. Allah sumber kasih sejati, bukalah hati kami untuk menaburkan kasih-Mu kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka, dalam duka. Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga. Kau menghapus dosa dunia, dalam wafatmu di salib. Puji syukur bagimu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.